kerasa ya, hari ini sudah hari terakhir pelaksanaan acara Kalam Kudus Virtual Expo. Ya Miss, ini di hari kelima kita akan membahas unit yang paling mudah dari Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura, tetapi yang murid-muridnya paling kakak di antara unit-unit lain. Siapa lagi kalau bukan unit SMA? Ya, benar. Dan unit SMA ini merupakan unit yang akan menutup semua kegiatan kita selama 5 hari ini. Nah, baik Miss Injil. Saya juga sudah sabar. Tapi seperti biasanya, sebelum kita mulai acara ini, kita awali dengan doa. Bapak, Ibu, dan anak-anak di rumah, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, juga syukur Tuhan kami kembalikan kehadirat-Mu. Bersyukur Tuhan dan bersuka cita hari ini Kalam Kudus Expo 2021 secara virtual boleh kami lakukan. Bapak berkati Tuhan apa yang kami tampilkan agar kami dapat memperkenalkan sekolah kami kepada masyarakat. Tuhan Yesus, terima kasih kegiatan kami dari awal pertengahan hingga berakhir kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tahun 2020, dunia mengalami bencana yang merubah seluruh tatanan hidup masyarakat. Tak terkecuali Indonesia, bahkan kota kita tercinta, Jayapura. Pandemi COVID-19 pada akhirnya telah memaksa dunia pendidikan berbenah diri dengan mengadaptasi kebiasaan baru. Bagaimana SMA Kristen Kalam Kudus menghadapi tantangan ini? Saya Jerry Langi, Kepala Sekolah dan Pembimbing Entrepreneurship KTB UKM. Visi sekolah kami adalah terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Untuk melaksanakan visi kami berusaha melaksanakan kegiatan dengan 1. Mengajak peserta didik untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan. 2. Membimbing peserta didik
supaya mengasihi manusia dan menghargai lingkungan alam ciptaan Tuhan. 3. Membina peserta didik bertumbuh menjadi manusia yang sehat mental, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab sesuai dengan kebenaran. 4. Memberikan pengetahuan yang berkualitas kepada peserta didik sesuai tuntutan perkembangan zaman. 5. Melengkapi peserta didik sesuai kebutuhan dan potensi untuk pengembangan dirinya. 6. Memberdayakan setiap stakeholder, semua yang berkepentingan untuk menjadi insan pendidikan. Moto sekolah kami, dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Untuk mencapai visi dan misi sekolah kami memiliki guru-guru yang berkompeten untuk mentransfer ilmu, pengetahuan, teknologi kepada seluruh peserta didik. Saya Jerry Langi, Kepala Sekolah dan Pembimbing Entrepreneurship KTB UKM. Saya Seris Pahelut, Guru Ekonomi. Saya Marcelina, Guru Kimia. My name Mariana Rini. I am English teacher. Saya Robi Tompunu, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Sosiologi. Saya Angel Renur, Guru PPKN dan Sejarah Indonesia. Saya Deslin De Vretes, Guru Bahasa Indonesia. Saya Frisilia Christine Opur, Guru Seni Budaya. Saya Tio Manurung, Guru Fisika. Saya Brando Momongan, Guru Matematika. Saya Ridul Tumbelaka, Guru Biologi dan PJOK. Saya Debbie Tawas, Guru Geografi. Saya Marlina Fitria, Operator Sekolah, Penata Usaha, dan Guru Informatika. Saya Cynthia Yunilis, Guru Mandarin. Pandemi COVID-19 sampai hari ini masih berlangsung, dan ini akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran kita, akan membuat kegiatan pembelajaran masih terganggu. Tetapi dalam anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan itu sempurna, dan kita bisa melaksanakan semua kegiatan kita. Bersama Yesus, kita bisa. SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Respect, care, komitmen. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku.
mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Hai Sobat Kreatif, selamat pagi. Hari ini, saya dan teman-teman SMA Kristen Kampus Jayapura akan melaksanakan kegiatan kewirausahaan di sekolah. Mau tahu kelanjutannya? Keep on watching! Hari ini kita akan melakukan kegiatan yaitu pengasapan ikan. Nah, pengasapan ikan ini tentu saja kita membutuhkan bahan baku yaitu ikan. Yuk kita ke pasar ikan. Oh iya, jangan lupa pakai masker ya, karena itu adalah hal yang wajib kita lakukan saat berpergian keluar rumah. Di sini saya berangkat bareng Mama dan Papa karena ini masih pagi banget, jam 5. Wait. Nih, jam 5. Oke, yuk kita berangkat. Nah, Sobat Kreatif, hari ini kita akan membeli bahan baku kita di Pasar Hamadi. So, stay tune!
kreatif, kita akan membeli bahan baku kita di Pasar Hamadi. Oh iya, fun fact bagi kita semua, Pasar Hamadi merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di kota Jayapura. Dan juga fakta selanjutnya, yaitu pasar ini merupakan pasar yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda loh. Nah teman-teman, di Pasar Hamadi ini menjual berbagai macam jenis ikan dan hasil lautnya. Ini penanda bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, khususnya di perairan Papua. Saat ini kita akan hunting ikan segar. Yuk ikut kami! Sekarang kita sudah sampai di pasar ikan, saatnya kita hunting ikan segar. Oh iya, ketika membeli ikan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Bagaimana cara melihat daging yang segar? Lihat insannya saja. Ada yang matanya segar, ini yang mata jernih. Oh gitu. Mata segar, insan segar. Lihat insannya segar. Insannya merah toh, jadi masih segar. Oke. Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you I'll find my way back home. I could never let you go, couldn't run away if I tried. Cause even when I'm all alone, you got a hold of my mind. And I'll always let you know that I'm always gonna hold on. And I told you right from the start, you just say the word and I go. No, it doesn't matter how far, cause your love is all that I know. Baby, you just stay where you are. Hai Kak Nania, ikannya sudah siap nih. Hai Diva, thank you. You're welcome. Hai Sobat Kreatif, jadi saya dan teman-teman saya akan melakukan pengasapan ikan. Pasti teman-teman sudah kepo kan gimana kegiatannya? Cus, kita lihat. Nah, untuk masuk dalam proses pembuatannya yang dipastikan perlu alat dan bahan ya. Yang pertama itu ada kawat penjepit ikan. Di samping saya sini ada oven pengasapan ikan dan bahan-bahannya itu ada tempurung, minyak tanah, dan tidak lupa juga ada ikan. 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 결국엔 여행을 끝내 이젠 돌아가 너라는 집으로 지금 다시 way back home 세상을 뒤집어 찾으려 해
오직 너로 완결된 이야기를 No, I won't never lose As long as you're there 없이 밀려와 이 마음 그 위로 넌 또 한 겹 쌓여가 Even when we go through changes Even when we're old Remember that I told you I found my way back home Sobat Kreatif, nah tadi kan alat dan bahannya sudah lengkap dan sudah siap. Langsung kita lihat proses pengasapannya yuk. Nah Sobat Kreatif, sambil menunggu pengasapan ikan, pasti teman-teman di rumah bingung nih, apa sih itu Kak pengasapan ikan? Hah? Pengasapan ikan? Oke, langsung kita tanya nih ke teman kita yang satu ini. Hai Kania. Halo Nania. Nah Kania, apa sih itu yang Kania tahu tentang pengasapan ikan? Boleh dijelasin ke teman-teman yang ada di rumah, mungkin mereka pada bingung nih, apa sih itu Kak pengasapan ikan? Oke Nania. Halo Sobat Kreatif semuanya, jadi proses pengasapan ikan adalah proses mengolah makanan atau cara memasak yang bertujuan untuk memberi aroma dan juga mengawetkan makanan. Biasa proses pengasapan ini dilakukan untuk bahan-bahan mentah seperti daging ikan. Nah, pada zaman dahulu proses pengasapan ini dilakukan dengan cara membakar kayu. Lalu hasil dari bakaran kayu tersebut menghasilkan asap. Asap tersebut yang digunakan untuk mengasapi ikan. Tapi sekarang karena perkembangannya iptek, maka sudah banyak alat-alat yang membantu kita untuk proses pengasapan. Salah satunya adalah oven pengasapan yang terbuat dari logam. Thank you Kania, udah bantu jelasin. Nah Sobat Kreatif, itu dia penjelasan dari pengasapan ikan. Hai Sobat Kreatif, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang oven pengasapan ikan. Jadi oven pengasapan ikan ini terdiri atau dilengkapi dengan termometer atau pengukur suhu yang terdiri dari Celcius dan Fahrenheit. Jadi dalam pengasapan ikan kali ini dimulai dari 0 Celcius atau 30 derajat Fahrenheit sampai ke 400 Fahrenheit atau 200 Celcius. Sekarang suhunya sudah menurun menjadi 200 Fahrenheit atau bisa dibilang jadi 80 Celcius. Jadi proses pengasapan ikan dimulai dari 830 WIT sampai dengan 1030 WIT. Jadi sedikit lagi ikan ini akan kami angkat dan kami dinginkan.
Halo Sobat Kreatif, setelah kita melakukan pengasapan ikan, selanjutnya untuk pengemasannya menggunakan alat ini bernama alat vacuum sealer. Tujuan dari pengemasan menggunakan alat ini yaitu supaya ikan itu bisa bertahan lama selama 3 bulan. Untuk bisa dipakai selama 3 bulan. Terima kasih. Halo Sobat Kreatif, jadi kali ini kita akan masuk ke dalam proses pengemasan ikan. Tapi sebelum itu, agar produk yang kita buat itu tetap bersih dan higienis, kita harus menggunakan hairnet dan juga sarung tangan. Hai Sobat Kreatif, sekarang kita akan memulai proses pengemasan ikan menggunakan vacuum sealer ini. Hai Sobat Kreatif, ini adalah hasil akhir dari pengemasan ikan menggunakan mesin vacuum sealer. Dan pengemasan ini bisa bertahan selama 3 bulan.
OSIS 2021 bersama Yesus kita bisa.
Hai teman-teman, gimana kabarnya? Hai. Hai. Baik. Halo. Oke, hari ini kan pelajaran fisika. Sekarang saatnya kita akan belajar tentang materinya apa ya? Torsi ya, torsi. Silakan siapa yang bertugas ya? Brian dengan Andika dengan Gavin, silakan share screen. Baik, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok pertama yang beranggotakan Emmanuel dan saya sendiri Gavin akan mempresentasikan momen gaya atau torsi. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu torsi. Momen gaya atau torsi adalah seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda. Artinya semakin besar lengan momen dan gaya yang dikeluarkan, semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Ya, pada soal pertama kita lihat sebuah benda dengan panjang lengan yaitu 25 cm. Nah, di sini kita sudah diketahuinya panjang lengan berarti kan L kan sama dengan 25 cm ubah ke meter berarti 0,25 meter. 20 kali 0,25 sama dengan 5 dikali 1/2. Otomatis hasilnya 2,5 Newton meter. Soal nomor pertama sudah terjawab. Mari kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Panjang batang AB adalah 2 meter dan besar gaya F adalah 10 Newton. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk mengerjakannya dahulu. Jika semua telah selesai, lalu kita akan menjawabnya bersama-sama. Saya dapatnya itu dengan rumus F kali panjang lengan 2 kali 10 itu sama dengan 20, itu jawaban akhir. Bagaimana yang lain? Apa sama jawabannya? Saya bingung di arah rotasinya. Nah, di sini kan kita lihat di gambar dia punya titik sudut. Dia punya titik sudut kan berarti porosnya di A. Nah, karena kita melihat ini gayanya 10 Newton dan arah rotasi batang AB. Nah, otomatis ini batangnya arahnya ke bawah. Otomatis itu dia mengikuti arah jarum jam dan bernilai berarti positif. Apakah yang lain ada pertanyaan? Sudah jelas. Oh, oke. Kalau sudah jelas, sekian dari presentasi saya dengan Gavin. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, gimana teman-teman? Seru bukan? Yang tadi teman-teman sudah saksikan adalah sebagian aktivitas kami di kelas SKS, yaitu menggali suatu informasi dan menuangkannya ke dalam sebuah presentasi. Nah, tidak hanya itu teman-teman, di situ juga kita berdiskusi bersama dan memecahkan suatu masalah bersama-sama. Jadi, itulah sebagian dari aktivitas kami, semoga bermanfaat ya. Thanks for watching. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Hai Sobat Kreatif, selamat datang dalam program Ku Suka Menuturkan, From Nothing to Something. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan sharing dari beberapa teman kita tentang pengalaman mereka ketika bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. So, mari kita kenalan dengan para narasumber kita. Hai semuanya. Hai. Gimana kabar kalian pada hari ini? Oke, kita kenalan ya guys dari yang pertama dulu. Silahkan. Hai, nama saya Bunda Karma dari kelas 11. Saya dulu bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus dan saat ini saya bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus. Oke, silakan. Nama saya Frank Raikard Motokupari. Saya kelas 12. Dulu saya bersekolah di SMP Papua Harapan Sentani. Sekarang di Kalam Kudus. Halo Sobat Kreatif, perkenalkan nama saya Christine Kurnia Dewi Pratiwi Hutapea. Saya dari kelas 12. Saya berasal dari SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura. Oke, jadi ada Ruth yang biasa disapa dengan Ute dan ada Frank juga. Christine biasa dipanggil Nia. Oke, selamat datang Ute, Frank dan Nia. Oke, pada kali ini kita akan bincang-bincang nih
pengalaman kalian di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Gimana? Sudah siap berbagi? Siap. Oke, yang pertama-tama bisa dong kalian share sedikit ke sobat kreatif yang menyaksikan acara ini ya. Gimana sih atau kenapa sih kalian bisa memilih SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura menjadi sekolah kalian sekarang ini? Silakan, Ruth. Yang pertama saya memilih sekolah Kristen Kalam Kudus, SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura, karena dari kecil kakak saya sudah bersekolah di sini dan juga saya mengikuti jejak kakak saya dan juga kakak kedua saya yang laki-laki dulu bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus dan juga saya mengikuti jejaknya. Oke, silakan Frank. Kalau saya sih awalnya karena dorongan orang tua gitu, guru. Awalnya sih tidak betul-betul tahu Kalam Kudus ini seperti apa. Tapi ya seiring waktu berjalan, akhirnya saya masuk ke sini dan mulai mengenal Kalam Kudus secara keseluruhan dengan baik dulu. Karena Kalam Kudus mempunyai kualitas-kualitas secara akademik maupun rohani yang yang jarang kita temukan di sekolah-sekolah lain. Bukan saya menjadikan sekolah lain, tapi seperti itulah kelebihan Kalam Kudus. Oke, luar biasa. Oke, silakan ya. Oke, kalau untuk saya sendiri, saya sama seperti UT juga. Keluarga saya dari TK sampai SMA juga di sini, tetapi sempat saya tuh merasa kayaknya harus mencari suasana baru nih, mau cari sekolah di luar Kalam Kudus, bahkan di luar Jayapura juga. Tetapi saya sempat berpikir begini, ngapain kita cari sekolah di luar sana jauh-jauh kalau di Jayapura juga, terutama di Kalam Kudus mempunyai kualitas yang tidak kalah juga dengan sekolah-sekolah lainnya. Oke, luar biasa. Terima kasih Ruth, Frank dengan Nia. Wah, macam-macam ya jawabannya. Oh iya, kalau nggak salah ingat ya. Bu Guru ingat dulu tuh Ruth sempat bersekolah di salah satu SMA swasta, tepatnya di Jakarta ya. Oke, boleh tahu nggak kenapa sih Ruth sekarang memilih lagi sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura ini menjadi sekolahnya Ruth sekarang? Karena yang pertama saya belum terlalu bisa beradaptasi dengan sekolah di luar dan juga belum tidak bisa hidup di asrama, lebih dekat ke lebih dekat dengan orang tua. Jadi orang tua saya memutuskan untuk kembali bersekolah di Kalam Kudus karena saya sudah merasa nyaman juga di sini dan juga lingkungan sekolahnya lebih ramah. Terus kalau perbandingan dengan sekolah di sana ya sama-sama mengajarkan tentang ilmu, tetapi di sekolah Kalam Kudus saya lebih diajarkan untuk lebih disiplin dan juga lebih berkarakter. Oke, terima kasih luar biasa ya. Jadi bermuara lagi ke SMA Kalam Kudus lagi ya. Oke. Nah, ini buat semuanya nih. Ceritakan dong tentang proses belajar di SMA Kristen Kalam Kudus. Yang maksudnya yang sekarang sudah kalian jalani ini beberapa semester ini ya. Coba bisa diceritakan dari ini ya. Oke, untuk proses belajar sendiri pada saat offline itu sangat luar biasa sekali karena Kalam Kudus ini sangat disiplin, terutama dalam bidang akademiknya juga itu pokoknya tidak main-main. Kalau ada jam kosong juga itu tidak dipakai untuk bermain, tetapi untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, membaca buku dan lain-lain. Untuk pembelajaran online juga sangat luar biasa karena guru-gurunya itu sangat kreatif sekali membuat video-video pembelajaran, mencari cara supaya kita muridnya semuanya dapat mengerti pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kita. Jadi sangat luar biasa Bu Guru belajar di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Iya ya, oke. Jadi terpacu juga karena guru-gurunya juga banyak yang kreatif ya, mempunyai ide-ide yang baru dalam menyajikan materi. Oke, terima kasih Nia. Silakan Frank. Kalau saya sendiri sih awal saya sudah rasa luar biasa sekali bersekolah di sini Guru, walaupun awal masuk pada kelas 10 tuh masih susah karena harus menyesuaikan dengan sistem yang baru yaitu sistem Kalam Kudus. Karena sekolah saya sebelumnya itu kayak lebih santai. Bukan maksudnya Kalam Kudus tidak santai, bukan, tapi Kalam Kudus itu seperti mereka mendorong kita untuk mencapai potensial kita yang sepenuhnya gitu. Jadi macam betul-betul mendorong kita gitu. Jadi ya awalnya sih susah, tapi ketika sudah terbiasa, nah semakin baik gitu Guru. Jadi terus sekarang offline juga aman-aman saja karena guru-gurunya semua luar biasa, bisa membantu kita, membimbing kita dengan baik Guru. Oke, terima kasih sekali ya Frank ya. Oke, sekarang kita dengarkan yang terakhir dari Ruth. Ya, kalau dari saya
pembelajaran pada saat offline itu lebih nyaman dibandingkan online ya, karena pembelajaran dari guru sendiri lebih lebih teliti, dan juga pada saat pembelajaran online itu kita belajar juga kita bisa dipantau, tetapi kadang-kadang juga tidak dipantau ya. Dan juga menurut saya pembelajaran lebih enaknya tuh kepada pembelajaran offline, karena guru masuk dan juga bisa pantau kita secara langsung. Oh, oke ya. Walaupun online tetapi guru tetap bisa memantau ya. Terbukti pada kemarin ujian saja harus open cam ya, dan tetap harus dipantau oleh guru melalui virtual. Luar biasa ya. Oke, seperti yang Bu Guru ketahui kan sekarang banyak ya program-program yang ada di SMA itu. Ya, kalau nggak salah banyak juga yang keren-keren. Bisa nggak sih kalian ceritakan sedikit tentang program-program yang menarik, yang menjadi unggulan buat kalian? Oke, dari Frank sekarang. Kalau saya secara pribadi, Bu Guru, saya sangat suka dengan program-program seperti acara tahunan-tahunan kami, seperti contohnya biasa kita merayakan Imlek. Nah, seperti itu Imlek itu sangat luar biasa karena kita merayakan budaya Tiongkok, kita merayakan budaya-budaya yang tidak biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari, dan ini merupakan satu sentuhan yang bagus di SMA Kristen Kalam Kudus. Dan juga waktu saya pernah juara di kegiatan itu. Wow. Jadi saya senang sekali. Juara satu menyanyi loh teman-teman, menyanyi dalam bahasa Mandarin. Nah iya, selain itu juga yang saya suka dari Kalam Kudus adalah kita aktif berpartisipasi di lomba-lomba, entah itu akademik dan non akademik gitu. Contohnya itu seperti non akademik itu seperti futsal, band, seperti saya pernah ikut dua-dua, jadi rasa senang gitu Guru. Jadi kita diajarkan untuk berkompetisi. Iya. Selain dari Guru, ini yang paling saya suka dari Kalam Kudus, kita punya program OSIS. Wow. Program OSIS kami tahun lalu itu pensi, Guru. Iya. Bagaimana nih? Itu luar biasa betul. Sangat luar biasa. Kami sangat bangga dengan kegiatan itu, dan teman-teman yang dari sekolah lain juga merasa puas ketika mengikuti acara itu. Pada saat itu juga Bu Guru ikut merasakan juga crowd-nya tuh beda ya. Beda dengan sekolah-sekolah lain, dan pada saat itu Bu Guru merasa kayaknya pensi terwow ya pada saat itu ya di sekolah SMA Kristen kita Kalam Kudus Jayapura. Oke, thank you banget Frank. Sekarang coba Nia. Oke, kalau untuk saya sendiri yang sangat berkesan bagi saya itu sebenarnya dalam program-program seperti pengembangan akademik untuk lomba-lomba seperti KSN, PCTA, Ki Hajar, dan lain-lain. Kebetulan saya sering mengikuti lomba-lomba tersebut, dan puji Tuhan juga bisa membawa nama Kalam Kudus walaupun cuma sampai provinsi saja, tetapi itu sungguh hal yang luar biasa. Kita bisa bertemu dengan teman-teman dari sekolah lain, kita bisa bersosialisasi, dan juga banyak program seperti Imlek juga yang tadi Frank sudah bilang. Kalau Frank jadi juara, saya jadi MC di situ kebetulan. Betul-betul menarik ya. Berarti Nia pernah ikut berpartisipasi dalam KSN juga ya pada saat itu ya. Walaupun dalam tingkat provinsi, itu bukan main-main loh, itu kan sudah diseleksi ya. Jadi harus ada siswa-siswa terpilih yang memang udah mewakilkan pada ajang tersebut. Luar biasa nih ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Ruth. Bagaimana nih programnya? Program dari Sekolah Kalam Kudus Jayapura lebih kepada pelayanan antara sekolah dan sekolah. Misalkan kayak kita melayani dari Kalam Kudus ke sekolah yang lain gitu. Oke ya, mengenai pelayanan, bagaimana kita men-sharingkan perasaan-perasaan dan membangun teman-teman rohani kita ya. Oke, luar biasa. Wow, jadi kalau dari penuturan kalian semua itu, jadi kayaknya kalian happy ya belajar di sini ya. Oke. Selama ini kan kalian hanya dididik dalam hal akademik dan keterampilan saja ya. Tetapi Bu Guru mau tanya juga nih dalam hal iman, percaya kalian kepada Tuhan Yesus. Nah, apa sih special moment kalian khususnya dalam hubungan pribadi dengan Tuhan? Nah, kalian bisa ceritakan sedikit nggak special moment yang kalian anggap, wah itu saya excited sekali selama sekolah di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Silakan nih. Oke, kalau untuk saya sendiri, momen yang paling saya ingat itu waktu saya ikut program Kakak Darling atau Kalam Kudus Dapur Keliling, itu pada saat
peristiwa banjir bandang yang ada di Sentani itu kita menyiapkan makanan dan kebutuhan-kebutuhan untuk para korban yang ada di pengungsian. Dan juga yang paling berkesan di dalam hidup saya adalah saya peneguhan CD kebetulan di Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Jadi untuk perkembangan rohani saya, pertumbuhan kerohanian saya itu sangat luar biasa sekali di Kalam Kudus. Oke, iya ya, Nia merasa terpanggil dari kejadian-kejadian yang pernah dialami ya di Kota Jayapura ini melalui aksi sosial ya, yang sudah pernah aksi kemanusiaan di Kakak Darling luar biasa nih ya. Dan secara pribadi pun Nia merasa terpanggil ya, karena benar-benar sudah mengikuti alurnya ya dari TK, SD, SMP, SMA sampai akhirnya ke remaja dan CD ya, luar biasa. Oke, sekarang kita dengar dari Frank. Nah, kalau menurut saya memang Kalam Kudus ini sudah melakukan banyak hal ya yang baik dalam pertumbuhan rohani saya, bro. Bukan hanya sekolah Kalam Kudus, tapi gereja Kalam Kudus secara keseluruhan. Nah, saya bisa katakan itu karena melalui aktivitas-aktivitas di sekolah seperti CB atau karakter building. CB itu apa ya? Karakter building. Oke. Jadi karakter building ini adalah satu subjek yang akan mengajarkan kita bagaimana untuk bersikap, membangun karakter kita menjadi seperti Kristus gitu. Jadi ya gitu teman-teman. Terus selain daripada CB, kita juga di kelas 12 nanti akan diajarkan KTB gitu. Itu seperti kelompok tumbuh bersama secara rohani gitu. Dan juga yang sangat membantu saya itu seperti biasa ada ibadah-ibadah hari Minggu Kalam Kudus, dan juga karena bapak rohani saya, orang yang bimbing saya juga dia orang Kalam Kudus juga. Jadi memang Kalam Kudus ini luar biasa, tidak ada kata yang untuk dijelaskan betapa hebatnya Kalam Kudus ini. Wow, luar biasa ya. Dan ya guru sama sepertinya yang betul-betul menyentuh saya ketika bersekolah di Kalam Kudus, pengalaman rohani gitu, yaitu ketika kita membantu anak-anak yang ada di Sentani, bro. Saat itu pelayanan Sal Pasca, bro. Jadi kita ke Sentani dan kita ke sana, kita membantu anak-anak melalui makanan, pelayanan, juga kita menghibur mereka dengan begitu banyak kegiatan-kegiatan gitu, bro. Itu namanya trauma healing gitu. Jadi karena mereka sudah melalui banyak hal, ada yang kehilangan rumah, orang tua dan saudara-saudara gitu. Jadi kita di sana kita merasa terbebani untuk membantu, kita bisa turut merasakan penderitaan dan beban hidup mereka, bro. Jadi itu merupakan pengalaman yang luar biasa gitu. Oke, luar biasa sekali ya pengalamannya Frank, bisa ikut berempati dalam menjalankan aksi-aksi kemanusiaan ya pada saat Sal Pasca. Perlu sobat kreatif ketahui, Sal Pasca itu adalah sekolah Alkitab liburan yang dilaksanakan, program kami itu setiap tahun dilaksanakan rutin di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura ya. Oke, terima kasih Frank. Sekarang menuju ke Ruth, silakan Ruth. Kalau dari saya tidak jauh dari Frank, pembentukan karakter dari saya dan dari sekolah dan keluarga tidak jauh beda. Kalau di sekolah lebih ramah dan juga pembentukan karakter kita mengarah kita lebih dekat kepada Yesus Kristus sendiri. Kalau dengan keluarga sendiri melalui gereja saya bisa membentuk karakter melalui katekisasi, yaitu peneguhan CD juga yang sudah saya lalui pada Desember tahun lalu 2020, tepatnya tanggal 13. Di situ saya bisa mengenal lebih dalam tentang Tuhan Yesus Kristus, terus pembelajaran Alkitab yang saya dapatkan tidak jauh dengan sekolah Kristen Kalam Kudus dengan melalui pembentukan karakter. Oke, jadi secara karakter kalian betul-betul dibentuk ya ketika sekolah di SMA Kristen Kalam Kudus. Nah, kalau dari Bu Guru dengar dari penuturan Frank, terus Nia dengan Ute, bagaimana kalian dibentuk ya, proses kalian dibentuk menjadi karakter yang lebih baik. Nah, Bu Guru sekarang mau tanya nih. Ini pertanyaan yang menggelitik ya, tetapi harus Bu Guru tahu. Nah, untuk kalian setiap hari, mungkin pergumulan-pergumulan kalian bisa kalian sharing ke Tuhan nggak setiap hari, dalam misalnya membaca Alkitab setiap hari. Apakah itu dilakukan secara rutinitas buat kalian? Iya, Guru. Walaupun awalnya susah, Guru. Karena Kalam Kudus punya program deal, Guru. Jadi itu program yang kita setiap hari akan membaca Alkitab itu 3-4 pasal per hari, atau kalau yang mau lebih-lebih juga silakan. Tapi itu intinya untuk membiasakan diri kita mengenal firman Tuhan, Guru.
Untuk kelas 12 juga Bu Guru kita ada KTB. Di KTB itu kita dikasih renungan supaya kita bisa semakin dekat kepada Tuhan. Terus materi-materinya juga seperti tentang doa dan lain-lain. Jadi kita sangat diasah betul untuk kerohanian kita. Iya, dipersiapkan untuk masa depan bersama Kristus tentunya. Untuk kelas 10 dan kelas 11 juga ada jurnal setiap hari Minggu. Oh, Dan begitu itu ya. Untuk membimbing kita pada pembentukan karakter kita lagi. Oke ya, luar biasa ya. Kayaknya pasti sobat kreatif yang sedang menyaksikan acara ini sangat tertarik ya dengan apa sih program-program yang mereka sudah jalankan. Nah, kalau kalian ingin ikut berpartisipasi bersama dengan kami, bisa ikut di dalam acara ibadah Youth Kamis yang dilakukan oleh Komisi Youth ya. Terus dan juga ibadah pemuda setiap hari Minggu yang dilakukan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura ya. Kayaknya Bu Guru kalau tidak salah ada program satu lagi nih yang menurut Bu Guru tuh belum ada ya di sekolah-sekolah lain, yaitu program Live In. Nah, seru kan? Kalian bisa jalan-jalan ke daerah Arso ya, maksudnya itu di Arso, nama jalan namanya Arso. Tetapi di situ banyak kalian bisa mendekatkan diri dengan alam ya, namanya alam. Bisa ceritakan sedikit nggak kejadian-kejadian yang pernah kalian rasakan selama live in? Bu Guru, kalau kita, angkatan kita ini sebenarnya kita tidak akan dapat live in Bu Guru. Iya, Iya betul, itu karena COVID. Nah, tapi dari kita bisa lihat kakak-kakak kemarin yang sudah lulus, mereka punya pengalaman live in itu betul-betul mendidik dan betul-betul membuat mereka bertumbuh secara fisik ataupun rohani, karena mereka belajar untuk bekerja keras, belajar hidup di tempat yang tidak sesuai dengan yang biasa mereka ya gitu. Jadi luar biasa Bu, live ini betul-betul membantu dan pasti menyenangkan. Menyenangkan ya. Kita bersyukur saja. Mungkin nanti kita berdoa supaya COVID ini setelah cepat berakhir, dan mungkin nanti adik-adik kelas kalian yang akan meneruskan ya perjalanan live in itu. Menurut kalian tuh live in itu apa sih? Oke, kalau untuk saya sendiri, saya lihat dari pengalaman kakak-kakak kelas saya, live in itu dimana kita beradaptasi dari SMA untuk ke kehidupan selanjutnya. Kita belajar untuk berjuang untuk kehidupan kita, mencari uang. Kita walaupun dari hal-hal kecil seperti itu kita belajar. Seperti di sana saya lihat kakak-kakak kelas saya tuh bertani, ada yang jualan di pasar. Bagaimana kita merasakan kesusahan hidup itu beranjak dari SMA tuh biar kita bisa beradaptasi juga. Iya ya, bagaimana kita menghargai yang namanya hidup ya. Oke. Kalau menurut Frank gimana? Live in itu seperti apa? Saya juga mirip-mirip seperti ini ya begitu Guru. Jadi kayak kita ini dulu pernah kata Bu Juwita, biar kita dipersiapkan untuk masa depan. Jadi kita ketika sudah selesai kuliah, sudah apapun, kita tidak kaget dengan apa yang hidup sudah persiapan untuk kita. Karena kita sudah ada pengalaman gitu Guru. Semacam itu juga, itu untuk kelas 12 Guru. Tapi kalau kelas 10 dan 11 tuh mereka punya program beda. Itu biasanya di akhir tahun mereka magang Guru. Malah ditujukan ke beberapa tempat ya, seperti bengkel, apotik, bank dan lain-lain ya. Oke, mungkin Nia pernah bisa ceritakan sedikit untuk program magangnya itu seperti apa? Oke, kalau saya dulu waktu kelas 10 saya magangnya di Bank Papua. Itu sungguh luar biasa karena di situ tuh harus ikut pakai seragamnya juga, pakai sepatu juga sama dengan kakak-kakak yang ada di bank pakai hak tinggi. Terus kita belajar untuk mengatur data-data keuangan, jurnal-jurnal juga Bu Guru. Jadi sangat luar biasa, kayak walaupun baru SMA, baru masuk SMA, tapi kita sudah kenal, oh dunia kerja tuh seperti ini, kita harus disiplin, kita harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita. Kalau itu dari saya Bu Guru. Oke, wow luar biasa sekali ya. Berarti memang betul-betul itu merupakan momen dan kesempatan yang benar-benar Nia harus berikan dengan baik ya pada saat itu. Oke, kalau Frank? Saya juga gitu Guru, tapi saya bedanya tuh saya di kafe Guru. Jadi iya, itu kita belajar melayani. Jadi kalau macam seperti kita orang Kristen toh, kita kan hidup untuk melayani. Jadi macam kalau di kafe itu betul-betul kita merasa bagaimana jadi yang terendah di antara yang paling rendah begitu Guru. Bukan maksudnya saya bilang pelayan itu rendah, tidak, tapi maksudnya itu walaupun rendah itu mulia Guru. Jadi itu memang jadi belajar sampai bahkan bisa begini loh Guru, pegang ini, nampak tuh begini putar-putar Guru. Saya dulu tapi sekarang tertahu.
Oke, tetap kita apapun profesinya kita tetap harus menghargai sesama manusia. Mungkin Ute belum bisa cerita-cerita karena belum pernah mengalami magang-magang itu ya. Jadi nanti saja. Oke. Nah, sekarang ada satu program lagi nih ya yang lagi in di Kalam Kudus ya. Namanya entrepreneurship. Nah, ya seperti kita ketahui koordinatornya adalah kepala sekolah kita ya, Bapak Dr. Andes Jerilangi ya. Itu luar biasa sekali beliau dalam menangani program tersebut. Nah, sekarang yang Bu Guru mau tanyakan, apa yang kalian dapat dari program entrepreneur kalian? Nia, silakan. Oke, kalau dari saya untuk program entrepreneur sendiri kita diajarkan untuk kreatif. Bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang ada di Papua sendiri, kita buat jadi hal yang baru. Jadi kita bukan mengikuti dari yang lain, tapi kita harus membuat suatu hal yang baru dari bahan-bahan tersebut yang istilahnya beda lah dari yang lain. Kita kan tidak boleh sama, kita harus membuat sebuah produk baru. Oke, luar biasa ya. Baru setelah Nia menjalankan program entrepreneur, apa yang sudah kelompok Nia hasilkan? Kalau untuk kelompok saya sendiri itu untuk produk dari kelompok sendiri itu ada namanya strap mask atau seperti ini, kalung masker dari buah saga. Kebetulan buah saga itu mungkin belum banyak yang tahu ya, itu buahnya juga jarang ditemukan, tetapi buah itu sangat cantik untuk dijadikan souvenir-souvenir, terutama untuk jadi kalung masker yang lagi hype sekarang. Oke, luar biasa ya. Kalau dari Frank? Ya, Guru, saya sama tidak beda jauh dari ini ya, karena entrepreneurship ini kayak magang tadi, itu mereka sebenarnya satu ini. Jadi magang itu bagian dari entrepreneurship dulu, dibawakan oleh Ibu Juwita dulu. Dan ya, menurut saya ini sangat hebat. Ini membantu kita karena bantu kita jadi kreatif, bantu kita untuk berusaha mengusahakan apa yang kita punya. Tentunya di Papua ini seperti yang tadinya sudah jelaskan. Ada juga kalau macam kita punya kelompok. Sejauh ini kita lagi fokus dengan yang CCO. Kalau teman-teman tidak tahu itu coconut cooking oil. Itu minyak kelapa, kita belajar sendiri, dan juga ada ikan asap. Nah, ikan asap tuh biasa teman-teman bisa temukan di pasar gitu. Tapi kali ini kita bikin sendiri, jadi kita yang usahakan sendiri, kita yang menghasilkan sendiri. Dan juga ya seperti itulah mungkin. Luar biasa ya. Oke, mungkin dari Ute. Dari Jawa yang dari Frank bilang juga kayak pengasapan ikan dan juga coconut cooking oil. Kita bisa melakukannya di sekolah, walaupun itu hanya perwakilan dari masing-masing kita, tapi itu sudah menunjukkan bahwa kita bisa memanfaatkan sumber daya alam kita yang ada di Papua ini, khususnya di Jayapura. Oke, luar biasa ya. Berarti kalau Bu Guru tadi dengar ada pengasapan ikan, berarti kalian juga harus sebelum mengasapnya kan pasti kalian beli. Pasti kalian akan harus lebih tahu memilih ikan yang baik dan sehat itu seperti apa ya. Dan itu sudah diajarkan juga ya. Luar biasa. Oke ya. Berarti kita harus dukung terus program entrepreneurship ini. Ya. Oke, sobat kreatif, program Kusuka menuturkan From Nothing to Something akhirnya sudah selesai. Kiranya apa yang teman-teman seperti Frank, Nia, dan Ute bagikan ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua. Terima kasih buat narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih sekali atas masukan, sharing, dan motivasi-motivasinya yang luar biasa ya nak. Oke, kita akan jumpa lagi di cerita-cerita inspiratif selanjutnya di program Kusuka menuturkan From nothing to something. Dadah. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Alright. Hi everyone, perkenalkan nama saya Fredrika Anggelina Opur dan saya alumni Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura angkatan 2006. Saat ini saya sedang melanjutkan sekolah di Michigan State University
majoring Master of Social Work in the USA. Bercerita tentang sekolah Kristen Kalam Kudus menarik karena Kalam Kudus merupakan sekolah yang membesarkan saya dari TK hingga SMA kurang lebih 13 tahun. Awalnya ini merupakan pilihan papa mama saya karena mereka menganggap bahwa Kalam Kudus itu merupakan sekolah Kristen yang dapat membimbing, membina, dan mendidik saya. Dan saya sangat setuju dengan hal itu. Sehingga ketika saya lulus SMP dan mama papa saya memberikan kehendak bebas kepada saya untuk memilih sekolah di Jayapura, saya pada akhirnya kembali memutuskan untuk sekolah di Kalam Kudus. Walaupun pada saat itu Kalam Kudus masih terbilang sangat baru dan sangat muda untuk SMA-nya. Banyak hal yang masih harus dipelajari. Tapi saya bersyukur karena satu, Kalam Kudus tidak hanya saja mendidik siswanya untuk berprestasi segala bidang, tapi juga membantu dan membina siswanya untuk bertumbuh spiritually, mentally, and physically dalam Tuhan. Dan ini sangat penting pada masa-masa kami, masa-masa di mana kami mengalami transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa muda. Dan apa yang dilakukan oleh sekolah sangat membantu kami. Yang kedua, Kalam Kudus membantu kami memberikan kesempatan kepada kami untuk berpendapat dan berkreasi. Berpendapat nggak hanya aja memberikan ide-ide kreatif, tapi juga kami diberikan kesempatan untuk berkeluh kesah atau memberikan masukan, kritikan, dan juga dilibatkan untuk segala kegiatan-kegiatan positif baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, seperti OSIS, kegiatan musical, kegiatan pentas, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ini sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang kami, terutama menciptakan suasana yang membuat kami percaya diri untuk berbicara, untuk tampil, yang mendukung kami setelah kami lulus dari sekolah. Yang ketiga, yang paling berpengaruh secara saya pribadi, Kalam Kudus selalu mengadakan sekolah kitab liburan setiap tahun. Tiap tahun pasti ada, dan itu sangat baik sekali untuk kami karena di usia kami pada saat itu topiknya atau temanya berbicara tentang siapa saya di dalam Tuhan, gambar diri, mengenal panggilan, dan mengenal jati diri. Dan di saat itu ada salah satu pembicara yang setiap tahun pasti akan bertanya siapa yang mau jadi misionaris. Dan saya selalu berdiri ketika ditanya seperti itu. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya berdiri dan didoakan. Singkat cerita, ketika saya lulus, saya melanjutkan kehidupan saya kuliah, dan tahun 2013 saya kerja kurang lebih 5 tahun hingga 2018 di salah satu NGO di Jayapura, Wamena, fokus ke kesejahteraan anak dan masyarakat. Dan disitulah saya teringat tentang doa saya waktu Salpaska menjadi seorang misionari. Dan saya mengingat bahwa misionari juga melayani masyarakat seperti Kristus melayani, dan mengerti kebutuhan masyarakat, menjalankan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya bagaimana membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan saya sangat bersyukur berjalan dari satu desa ke desa lain, tinggal dari satu desa ke desa lain, berbincang dengan masyarakat, berbincang dengan anak, melayani dengan sepenuh hati untuk kesejahteraan masyarakat. Dan ketika saya bekerja, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan sekolah di US yang fokus kepada kesejahteraan sosial atau social work. Yang disitulah saya juga belajar untuk bagaimana bisa menjadi seorang advocate, bagaimana bisa menjadi seorang yang dapat melayani dengan sepenuh hati. So, saya bersyukur sekali, terima kasih buat Kalam Kudus, dan saya berdoa untuk Kalam Kudus. Harapan saya, Kalam Kudus semakin memberikan ruang dan juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggali lebih dalam potensi-potensi mereka. Satu hal yang kami tidak dapat sekali itu, bagaimana menggali potensi-potensi yang ada pada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka, minat dan bakat mereka, menyediakan wadah untuk memenuhi kebutuhan tersebut, life skill dan segala macam. Yang kedua, saya dengar ada konselor, tersedia konselor yang siap untuk mendengar setiap keluh kesah dan mendengar setiap hal-hal yang dialami oleh setiap siswa di sekolah, baik itu behavioral, menjadi sahabat bagi siswa, menjadi pendengar yang baik bagi siswa di sekolah. So, ya, itu harapan saya, dan
Saya sangat bersyukur karena Kalam Kudus semakin hari semakin maju. Saya mendengar waktu saya kembali ke Indonesia, Kalam Kudus juga menyediakan wadah buat siswa-siswinya untuk tinggal live in village, live in di desa. Bagaimana mereka bisa berbaur dengan masyarakat, juga menyediakan entrepreneurship for students yang sangat baik buat mereka untuk karir mereka ke depan. Dan saya berharap semoga Kalam Kudus selalu memberikan yang terbaik. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih dapat pendidikan atas kehidupan, bersyukur atas perlindungan Tuhan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Asyati Suja. Saya adalah alumni SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura tahun 2004. Saat ini saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil yang adalah seorang dokter umum dan juga diberikan kepercayaan menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Bergerak Kabupaten Bovendigul. Saat ini saya telah berkeluarga, mempunyai seorang istri bernama Afrita Angelina Wahani dan juga seorang dokter umum yang bekerja di sebuah puskesmas di Tanah. Kami dikaruniai 2 orang anak, sama seorang perempuan, Gabriela Lionela Arita Suja, dan yang kedua seorang laki-laki, Ernest Immanuel Fritzi Suja. Kami bertempat tinggal saat ini di Kabupaten Bovendigul, di distrik Mintik Tanah khususnya. Saya memilih sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura saat itu yang pertama karena saya adalah merupakan alumni SMP Kristen Kalam Kudus Jayapura, yang mana pada saat itu juga oleh Ketua Yayasan Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura dan bikin pengurus saat itu ingin membuka sekolah SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura yang pertama kali, sehingga saya melanjutkan untuk tetap bertahan di sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura, khususnya SMA. Kami merupakan angkatan yang pertama. Yang kedua, karena saat itu kami yakin bahwa sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura adalah yang unggulan dan yang terbaik pada saat itu. Sehingga kami, khusus saya, tetap memilih SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura sebagai sekolah SMA saya pada saat itu. Dan kalau mau dibilang hal-hal yang berkesan pada saat sekolah itu sangat banyak sekali. Ada suka dan duka yang sangat mengenang pada saat ini. Namun yang paling berkesan adalah pada saat kami OSIS SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura bersama-sama dengan OSIS SMA Negeri 5 Jayapura bekerjasama, berkolaborasi untuk sebuah kegiatan yang besar, pagelaran seni, pentas seni atau festival seni kami lakukan pada saat itu. Suka duka kami jalani mulai terbentuk dari panitia hingga pada waktu penyelenggaranya. Ada tampilan band, ada tampilan seni fashion show, bahkan sampai pertunjukan barongsai yang merupakan kebanggaan sekolah kami. Kemudian selama SMA banyak hal yang saya pelajari yang membawa dalam kehidupan sampai saat ini. Yang pertama mungkin adalah waktu saya termasuk dalam pengurus organisasi sekolah OSIS SMA saat itu 2 periode, sehingga pada saat itu saya sebagai ketua OSISnya belajar banyak hal, mulai dari kepemimpinan, berorganisasi, kerjasama, lulus dengan guru-guru yang sangat luar biasa saat itu, sehingga kami diajarkan memiliki disiplin yang baik dalam berorganisasi. Bukti sampai saat ini di Tuhan memberikan kepercayaan menjadi seorang pemimpin sebuah rumah sakit. Kedua, mungkin dalam hal kerjasama, kompakan, pada saat itu kami semua alumni SMA mengikuti sebuah tim barongsai yang merupakan kebanggaan kami pada waktu itu di sekolah, yang di bawah asuhan Bapak Ishak Lalu dan juga Pak Ernest Lalu yang sangat mendukung kami dalam bermain barongsai ini. Kami diajarkan mental kami, disiplin kami, bahkan kerjasama sampai saat ini masih terbawa hingga saat ini. 2 hal itu yang jadi dasar saya sehingga dapat bertahan, dapat menjalankan kehidupan yang dapat saya pelajari waktu masa sekolah. Yang terakhir mungkin pesan bagi sekolah kami ini, sekolah kami SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura teruslah mempertahankan prestasi, nilai-nilai kerohanian, dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, mengajarkan kepada siswanya menjadi anak yang saling menghormati, sehingga ke depan dapat turun ke masyarakat, dapat nyata bekerja di profesi apapun juga,
mereka mempunyai hati yang melayani, etika yang baik, pasti akan diberkati. Ini pesan saya saja, tetap semangat buat SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan pelayanannya para guru di sana, biasa mendidik anak-anak menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Demikian sedikit dari saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam sehat selalu. Halo, perkenalkan nama saya Lady Osito. Saya merupakan alumni SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura lulusan tahun 2015. Sekarang saya bekerja di bisnis keluarga saya. Saya juga mempunyai bisnis sendiri di Jayapura, Papua. Kenapa memilih SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura? Karena saya sudah dari dulu bersekolah di Kalam Kudus sejak TK. Jadi saya sudah sangat-sangat nyaman dengan lingkungannya. Saya juga senang dan suka dengan situasi yang ada, suasana yang ada. Hal-hal yang saya pelajari selama bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura sebenarnya banyak banget ya yang ngaruh sampai hari ini. Misalnya ilmu pengetahuan yang diajarkan Bapak Ibu Guru, terus juga karakter yang dulu ada di kelas character building. Terus yang paling penting menurut saya, yang paling krusial itu tentang bagaimana saya bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam. Saya juga bisa bertumbuh secara rohani sehingga waktu saya kuliah keluar kota, saya mempunyai fondasi, saya mempunyai iman yang oke, yang sangat-sangat baik. Dan akhirnya bisa membantu saya selama berkuliah di sana dengan mandiri, dengan kuat, harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, harus bertemu orang-orang baru. I think it will be very different kalau seandainya mungkin saya waktu itu tidak masuk SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Karena menurut saya selalu percaya bersekolah di sana bukan suatu kebetulan, tapi saya yakin Tuhan sudah benar-benar merencanakan sedemikian rupa sehingga saya bisa menjadi orang dan pribadi seperti saya hari ini. Dan saya selalu bisa punya desire and passion to be active serving others in university and even now. Jadi benar-benar thankful banget, grateful banget untuk hal-hal ini, terutama pertumbuhan iman ini gitu. Pesan saya untuk SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura tentunya semoga di tahun ini, di tahun yang online semuanya, Bapak Ibu Guru bisa tetap kuat menghadapi siswa-siswanya. Terus juga SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura juga bisa semakin berjaya ke depannya, bisa menjadi sekolah yang bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tapi juga bisa menjadi tempat di mana orang-orang keren, teman-teman yang setia bisa bertemu, dan juga yang paling terpenting adalah bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam lagi. Gitu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya William Antoni Darmawan. Saya merupakan alumni SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura tahun 2011. Saat ini saya dipercaya oleh Tuhan boleh bergabung di perusahaan kontraktor yang bergerak di bidang pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Papua. Saat ini saya berdomisili di Jayapura. Teman-teman, ada cerita menarik waktu saya memilih SMA Kristen Kalam Kudus. Awalnya saya tuh pengen SMA di SMA 3 karena ikut-ikutan teman. Saya pengen SMA di SMA 5 karena ikut-ikutan teman. Tapi ternyata Tuhan bawa saya ke SMA Kalam Kudus. Awal saya masuk tuh saya bilang, waduh, SMA-nya siswanya sedikit sekali. Aduh, bagaimana ini, pasti membosankan. Tapi ternyata tidak, teman-teman. Dari situasi yang sulit itu, situasi yang misalnya orangnya sedikit, kurang teman-teman yang gaul, itu ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan. Di SMA Kristen Kalam Kudus saya belajar banyak hal di luar dari pendidikan formal tapi informal juga. Kesempatan berorganisasi, mengikuti lomba, kita boleh ikut perlombaan dan lain-lain, itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Saya boleh percaya waktu itu boleh menjadi ketua MPK, saya boleh ikut organisasi OSIS, dan saya boleh ikut jadi sekretaris OSIS. Saya bersyukur sekali. Itu saya tahu kalau bukan di Kalam Kudus, saya akan susah sekali mendapat kesempatan di mana kita bisa belajar berbicara di depan umum, belajar berorganisasi, belajar untuk melakukan hal-hal lain
yang luar biasa. Salah satu momen luar biasa yang berkesan sekali waktu SMA itu kita boleh mengikuti lomba DBL, lomba basket, di mana itu kita dengan teman-teman yang tadinya tidak tahu main basket, yang hanya suka main futsal, tapi karena ada kesempatan kita sama-sama boleh berlatih. Dan lewat situ kita belajar untuk bersaudara dengan teman-teman lain, sportivitas dalam olahraga, dan lain-lainnya. Saya yakin kalau saya tidak SMA di SMA Kristen Kalam Kudus, mungkin saya tidak ada sampai saat ini. Mungkin saya jadi pribadi yang minder, saya jadi pribadi yang tidak bersemangat, yang malas-malasan. Tapi puji Tuhan, saya bisa ada karena pembentukan karakter sewaktu SMA. Kesan waktu saya SMA juga banyak teman-teman yang bisa ikut beasiswa. Mereka sangat terbuka sekali. Banyak teman-teman yang ikut tes beasiswa dan bisa lulus. Ya, itu tidak lain dari karena bersekolah di SMA Kristen Kalam Kudus yang siswanya tidak terlalu banyak, jadi perhatian guru dan pelatihan skill lain tuh bisa kita miliki. Kalau dibandingkan dengan teman-teman SMA lain, banyak siswa jadi gurunya tidak hafal, tapi di SMA Kalam Kudus kita dengan kakak kelas, adik kelas jadi saudara, dan itu sangat tertolong sekali waktu kita kembali bekerja di Jayapura. Kita punya teman-teman yang seperti saudara yang luar biasa banyak. Kesan waktu saya SMA di SMA Kalam Kudus asik. Terus banyak sekali kepemimpinan, pelajaran-pelajaran yang terpenting, takut akan Tuhan. Itu yang paling penting sekali. Karakter yang diajarkan di SMA Kristen Kalam Kudus tentang takut akan Tuhan. Banyak teman-teman dari sekolah lain yang ketika mereka kuliah di luar, mereka tidak memiliki tanggung jawab dan banyak yang tidak selesai. Mereka tidak bijak menggunakan uang, mereka punya sifat-sifat lain yang salah satunya karena karakter. Tapi di Kalam Kudus saya lihat teman-teman saya ada yang di Jerman, ada yang di Malang, ada yang di Jakarta. Semua sudah jadi orang-orang hebat karena bimbingan dan karakter. Dan yang ditekankan selalu takut akan Tuhan. Masukan buat SMA Kristen Kalam Kudus luar biasa. SMA Kristen Kalam Kudus sangat proaktif dalam mengembangkan pendidikan informal maupun formal. Di situ saya lihat ada pembangunan UMKM, kita adik-adik yang sekarang diajar untuk bagaimana bekerja langsung, ada kesempatan buat magang, ada kesempatan untuk membuka usaha, belajar membuat kreasi-kreasi, ada yang diajar bidang musik dan lain-lain. Dan itu sangat berguna teman-teman. Luar biasa, SMA Kristen Kalam Kudus selalu bisa jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Telah dibuka penerimaan peserta didik baru Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura tahun pelajaran 2021-2022. Gelombang 1 mulai tanggal 15 Maret 2021 dan berakhir tanggal 9 Mei 2021. Gelombang 2 mulai tanggal 10 Mei 2021 dan berakhir pada tanggal 11 Juli 2021. Segera daftarkan putra putri Bapak Ibu melalui website kalamkudusjayapura.sch.id/ppdp atau menghubungi nomor kontak di bawah ini. Pembayaran uang masuk pada bulan Maret ini akan mendapatkan cashback sebesar Rp500.000. Mari bergabung bersama kami, Sekolah Kristen Kalam Kudus Jayapura, dengan kasih dan disiplin meningkatkan prestasi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau baik ya Tuhan. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, kami boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena Kalam Kudus Virtual Expo ya Tuhan boleh berjalan dari hari pertama hingga hari ini, hari yang terakhir boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah apa yang sudah kami berikan, apa yang sudah kami sajikan ya Tuhan, boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan daripada Tuhan untuk setiap kami, para pendidik, untuk setiap anak-anak, dan juga orang tua. Biarlah kami
boleh diberikan hati untuk tidak menyerah di dalam menghadapi setiap hal di depan kami. Kami percaya Tuhan bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami bisa melewati semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa, ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Yap, untuk sudah kita membahas seluruh unit dari TK hingga SMA. Dan demikian berakhir pula rangkaian kegiatan Kalam Kudus Virtual Expo pada tahun ini. Harapannya teman-teman, lalu dan berakhir dan kita bisa menyelenggarakan kegiatan Expo ini secara fisik. Amin. Oleh sebab itu, kami undur diri dari hadapan Bapak Ibu dan anak-anak semua dengan tetap menggemakan tema kita tahun ini. Never give up. Bersama Yesus kita bisa. God bless you.